Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiftian Pramudia. Lalu rekan saya Muhammad Fauzan Rafli. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengenalan sistem pakar berbasis pengetahuan. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar adalah program komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan seorang ahli dalam memecahkan masalah pada bidang tertentu. Sistem ini menggunakan basis pengetahuan atau yang biasa kita dengar knowledge base dan mesin inferensi atau inference engine, yaitu untuk memberikan solusi, diagnosis, atau saran layaknya seorang pakar manusia. Sistem pakar ini sangat dibutuhkan. Ada beberapa alasannya, yaitu yang pertama, keterbatasannya jumlah ahli. Jadi tidak semua orang bisa selalu berkonsultasi langsung dengan pakar. Yang kedua, konsistensi keputusan. Berbeda dengan manusia, sistem pakar memberikan keputusan yang stabil tanpa dipengaruhi emosi atau kondisi. Yang ketiga, efisiensi waktu dan biaya. Sistem pakar membantu mempercepat analisis dan mengurangi biaya konsultasi dengan pakar. Lalu yang terakhir ada dokumentasi keahlian. Ini menyimpan pengetahuan ahli agar tetap bisa digunakan meski pakar tidak tersedia. Lalu ada beberapa penerapan sistem pakar ini di lingkungan kita sehari-hari, yaitu contohnya seperti bidang medis. Sistem pakar digunakan untuk diagnosis penyakit. Salah satu contohnya seperti CIM. Lalu yang kedua ada bidang pertanian. Sistem pakar membantu identifikasi hama dan penyakit tanaman. Lalu yang ketiga ada bidang teknik, yaitu troubleshooting kerusakan seperti mesin atau perangkat elektronik. Yang keempat ada bidang bisnis dan keuangan, yaitu memberikan rekomendasi investasi atau analisis risiko. Dan yang terakhir ada di bidang pendidikan, sebagai tutor cerdas atau sistem pendukung pembelajaran. Ada beberapa konsep dasar sistem pakar, yaitu meniru keahlian manusia, kedua menggunakan basis pengetahuan, dan yang ketiga memecahkan masalah spesifik. Konsep yang pertama ini, sistem pakar dirancang untuk menyimulasikan cara berpikir dan pengambilan keputusan seorang pakar manusia. Yang artinya sistem ini bisa menganalisis informasi dan memberikan solusi seperti yang dilakukan oleh ahli di bidang tertentu. Konsep yang kedua, pengetahuan seorang pakar disimpan dalam basis pengetahuan atau knowledge base, berupa fakta dan aturan, misalnya if-then rules. Lalu basis pengetahuan inilah yang menjadi tanda kutip otak dari sistem pakar untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan konsep yang terakhir, sistem pakar tidak bersifat umum, melainkan fokus pada bidang tertentu saja, misalnya bidang medis, bidang pertanian, dan bidang teknik. Tujuan dari sistem pakar ini yang pertama ada membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, menyediakan solusi konsisten. Yang ketiga, mendokumentasikan pengetahuan ahli. Dan yang terakhir, penghemat waktu dan biaya.
Sistem pakar dapat memberikan rekomendasi, saran, atau solusi berdasarkan data dan aturan yang ada, sehingga memudahkan pengguna dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan manusia yang kadang terpengaruh emosi atau kondisi, sistem pakar selalu memberikan jawaban yang stabil dan konsisten sesuai basis pengetahuan yang dimilikinya. Lalu, pengetahuan dari seorang pakar dapat disimpan dalam sistem pakar sehingga bisa digunakan kembali oleh banyak orang meskipun pakar aslinya tidak tersedia. Dan yang terakhir, sistem pakar dapat mempercepat proses analisis masalah dan mengurangi biaya konsultasi karena pengguna tidak selalu harus menemui pakar manusia. Di sini ada keuntungan dan kekurangan dari sistem pakar itu. Keuntungannya yang pertama ada konsistensi, yaitu memberikan solusi yang stabil tanpa dipengaruhi emosi atau kondisi manusia. Yang kedua, kecepatan analisis. Sistem pakar mampu memproses data dan menarik kesimpulan lebih cepat daripada pakarnya tidak tersedia. Lalu kekurangan dari sistem pakar itu yang pertama, terbatas pada basis pengetahuan. Jadi hanya bisa bekerja sesuai dengan aturan dan data yang sudah dimasukkan. Lalu tidak bisa menggantikan intuisi manusia. Jadi tidak memiliki kreativitas, pengalaman, dan perasaan yang sering dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang kompleks. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sistem pakar itu sendiri. Nah, jenis-jenis sistem pakar itu kan tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Rafif. Yang pertama ada rule-based expert system, kedua ada model-based expert system, rank-based expert system, dan fungsi expert system. Saya akan menjelaskan pengertian atau definisi secara detail mengenai 4 jenis-jenis pakar tersebut. Yang pertama adalah sistem pakar yang bekerja dengan aturan rules berupa if, then. Sistem ini menirukan cara berpikir seorang pakar dengan menggunakan basis pengetahuan yang disimpan dalam bentuk aturan logika. Nah, konsep dari sistem pakar atau rule-based expert system ini yaitu meniru keahlian manusia. Jadi, mensimulasikan cara berpikir pakar untuk menganalisis informasi dan memberi sebuah solusi. Yang kedua, konsep dasarnya yaitu dia juga menggunakan basis pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada model based expert system. Jadi model based expert system adalah pakar yang menggunakan model dari objek nyata untuk menganalisis, memahami, dan memecahkan sebuah masalah. Beda dengan rule based expert system yang berbasis aturan if dan then, sistem ini nggak hanya mengandalkan aturan, tapi juga membangun model representasi dari sistem yang kita pelajari. Nah, ciri-ciri dari model based expert system sendiri yaitu dia menggunakan mode yang formal atau model yang formal. Jadi model ini bisa berupa matematis, simulasi, atau representasi logis dari sebuah sistem yang nyata. Yang kedua, dia bisa menangani situasi yang baru. Karena modelnya sendiri itu bisa mendeskripsikan bagaimana sistem itu bekerja, maka bisa dipakai untuk menganalisis kondisi yang belum pernah muncul sebelumnya di data sebelumnya. Yang ketiga, bisa lebih fleksibel dibanding rule-based expert system. Tanya tadi, jadi dia tidak hanya bergantung pada daftar aturan. Nah, contoh penerapannya mungkin misalkan ada di sistem medis, menggunakan model organ tubuh manusia untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala dan sebuah hasil tes. Jadi perbedaan antara rule based dan model based adalah mungkin sedikit sekali. Yang pertama, kalau rule based itu hanya mengikuti aturan if dan then. Sedangkan model based itu membangun model sistem nyata sehingga lebih adaptif menghadapi sebuah masalah baru.
Baik, yang selanjutnya yaitu model based expert system. Jadi frame based expert system. Frame based expert system adalah sistem pakar yang menggunakan frame atau bingkai sebagai representasi pengetahuan. Nah, frame di sini itu mirip seperti struktur data atau objek yang menyimpan informasi tentang suatu konsep objek atau situasinya. Jadi setiap frame fuzzy expert system. Jadi fuzzy expert system itu adalah sistem pakar yang menggunakan logika fuzzy atau logika samar atau abu-abu, pengetahuan yang masih belum pasti, belum jelas, dan ambigu. Nah, lalu selanjutnya yaitu basis pengetahuan adalah inti dari sistem pakar yang berisikan sebuah fakta, aturan, dan prosedur yang berasal dari sebuah pakar atau dari sumber terpercaya. Nah, basis ini bisa digunakan oleh mesin inferensi untuk mengambil keputusan untuk membuat sebuah rekomendasi. Nah, kita bisa melihat sebuah struktur yang sudah diterangkan di sini. Lalu di sini kita akan bahas mengenai pentingnya sebuah aksesibilitas. Jadi penting sekali. Yang pertama ada tiga. Di sini saya jelaskan akan ada 3 poin. Yang pertama yaitu adanya inklusivitas. Salah satu hal yang paling penting dalam aksesibilitas yaitu inklusivitas. Jadi inklusivitas itu adalah tidak semua orang itu dapat membeli perangkat mahal atau memiliki koneksi internet yang kencang. Jadi menjadikan informasi mudah diakses berarti memperluas inklusi dan kesetaraan. Poin yang kedua yaitu pendidikan, yaitu meningkatkan aksesibilitas informasi berarti meningkatkan akses ke peluang pendidikan dan memungkinkan lebih banyak orang menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu perkembangan ekonomi. Dengan meningkatkannya yaitu membangun keseimbangan dan antara privasi dan aksesibilitas. Yang pertama, untuk bisa membangun sebuah keseimbangan antara privasi dan aksesibilitas, kita perlu yang namanya transparansi. Transparansi artinya kita terbuka, kita mengumpulkan apa adanya, apa yang kita kumpulkan dan bagaimana kita akan menggunakannya. Kita harus transparan. Yang kedua yaitu intervensi pengguna. Pengguna juga harus dapat membuat perubahan atau menarik izin mereka kapan saja mereka mau. Yang ketiga yaitu izin. Pengguna juga harus memberikan sebuah izin sebelum data pribadi mereka digunakan. Dan yang terakhir yaitu perlindungan data. Data sensitif harus disimpan dengan aman dan tidak digunakan tanpa izin. Jadi kesimpulannya, sistem pakar adalah teknologi cerdas yang memungkinkan komputer meniru kemampuan berpikir seorang ahli dalam domain tertentu, dengan komponen utama seperti basis pengetahuan, mesin inferensi, dan antarmuka pengguna. Sistem ini mampu memberikan solusi terhadap masalah kompleks secara konsisten dan efisien. Penerapannya meluas ke berbagai bidang, mulai dari kesehatan hingga manufaktur, dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi kecerdasan buatan. Meski menghadapi tantangan, masa depan sistem pakar sangat menjanjikan, terutama ketika digabungkan dengan teknologi lain dalam ekosistem digital yang saling terhubung. Sistem pakar adalah jembatan antara ilmu pengetahuan dan otomasi, membawa kita menuju masa depan yang lebih cerdas dan produktif. Baik, begitulah materi dari kami tentang sistem pakar berbasis pengetahuan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang kami jelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.